Bab 25. Ulah Arbi. Naya sejak tadi melihat Ray. Ingin bicara tapi tidak mungkin karena ada Dokter Agam dan si penyusup Marcel. Ray sendiri tahu sejak tadi dia selalu mendapat lirikan dari sahabat-sahabatnya itu, termasuk Marcel. Pasti mereka mau bertanya. Saya duluan ya, kalian lanjut saja. Biar saya yang traktir. Dokter Agam yang sadar dengan situasi, meninggalkan mereka lebih dulu. Makasih ya, Dokter Agam. Kamu juga pergi, sana. Ucap Naya pada Marcel. Aku masih makan. Buruan habiskan. Aku juga mau mendengar pembicaraan kalian, ucapnya tanpa basa-basi. Apa kalian berkasterisan? Tembak Naya langsung. Ray langsung menggeleng, tapi juga mengangguk. Brak. Sekali lagi suara dobrakan meja terdengar. Kebiasaan nih, Zilda. Lama-lama aku jantungan, Zil. Hehehe, maaf. Abis aku gemas, yang benar yang mana? Iya atau enggak? Dia yang mengasteris begitu saja. Sebelum aku sempat mendorongnya, seorang perawat sudah melihat kami. Pasti dia tuh, yang nyebarin gosip. Norak banget sih, kayak enggak pernah ciu asteris saja. Memangnya kamu sudah pernah ciu asteris N, sama siapa? Tanya Marcel pada Zilda. Cek, kalian berdua jangan merusuh terus, bisa tidak, sih? Kenapa dia tiba-tiba mengasterismu? Tanya Marcel. Kenapa tanya, bukankah sudah jelas? Jawab Naya. Apanya yang jelas? Ini nih, makanya kalian ngejar-ngejar cewek yang sama tapi enggak pernah dapat. Aku tahu Freya, seseorang itu berkasterisan kalau bukan karena suka, ya karena nafsu. Tapi yang kita bicarakan ini Marva. Aku tahu dia seperti apa. Dia tidak akan sembarangan dalam bertindak. Kalian tidak tahu. Aku tahu. Tentu saja aku tahu. Tapi Marva sialan juga, ya. Sudah punya istri malah seenaknya, lanjut Naya yang kesal. Kamu siap-siap saja Ray, dilabrak sama istrinya. Apa mereka akan tahu? Tanya Ray. Sudah pasti, kamu tidak tahu bagaimana keluarga kami akan selalu mendapatkan informasi, Marcel memberitahu Ray, karena semua itu memang benar. Jangankan mereka, Arbi, Iqmal dan Fian saja pasti akan tahu. Apalagi ini terjadi di rumah sakit, lanjutnya. Kenapa kamu tidak langsung cerita padaku? Aku kan sudah bilang kalau ada apa-apa harus langsung cerita. Kamu kemarin tidak ada, yang lain juga ada di klinik, sisanya juga sibuk. Saat aku pulang, kalian belum pulang. Tadi pagi juga tidak mungkin karena sudah sangat sibuk. Benar juga, ya, sahut Leta. Naya diam saja, dia tahu cepat atau lambat ini akan terjadi. Kamu siapkan diri saja Ray, kalau nanti istrinya atau salah satu dari mereka datang. Kalau ada kami bisa menjaga kamu. Tapi kan kita tidak selalu bersama. Aku tahu. Soal gosip itu, biarkan saja. Nanti juga reda sendiri. Mau dicegah juga sudah terlambat, ucap Monik. Iya, anggap saja kamu artis. Tidak semuanya juga peduli dengan gosip itu. Nanti kalau ada gosip tentang mereka, ayo kita ketawa bareng-bareng. Mereka tertawa mendengar perkataan Zilda. Ray menghela nafas lega. Dia bersyukur masih memiliki mereka. Marcel, yang bersaudara dengan Marva, juga tidak menghakiminya. Padahal kan bisa saja Marcel menganggap kalau dia sudah merusak rumah tangga sepupunya itu. Nanti kamu pulang sama kami saja, ajak Monik. Terima kasih, tapi aku sudah punya janji dengan Agam. Cie, Agam juga baik, ya. Dia tidak ikut mencibir. Aku kira dia bakalan menjauhi Ray. Berusaha untuk tidak memikirkan apa yang telah dan akan terjadi, Ray kembali ke ruangannya. Di koridor, dia berpapasan dengan perawat yang sudah memergokinya dan menyebarkan gosip itu. Perawat itu menunduk, setelah menyebarkan gosip, ternyata nyalinya juga tidak sebesar itu dan merasa sedikit cemas. Siang, sapa Ray dengan ramah, tanpa membahas soal gosip itu.
Siang, Dok. Di depan ruangannya, sudah ada Yanti, perawat yang membantunya. Dokter sudah kembali. Iya. Apa siang ini banyak pasien? Ada 10 yang sudah mendaftar. Tunggu sebentar lagi, ya. Baik, Dok. Yanti juga terlihat biasa saja. Dia tidak peduli dengan gosip itu, mau itu benar atau tidak. Itu bukan urusannya. Masalahnya saja sudah banyak, kenapa harus ribet mengurusi urusan orang lain? Setelah melewat setengah hari sisanya dengan lebih tenang, Rei dan Agam pulang bersama, yang kembali menarik perhatian orang-orang. Itu Dokter Agam kenapa biasa-biasa saja, ya? Kok enggak marah? Mungkin sebenarnya Dokter Agam dengan Dokter Rei hanya berteman saja. Atau itu hanya gosip, Dokter Rei tidak berci-asteris-asterisan dengan Tuan Marva. Kenapa kalian yang ribet? Dokter Agam saja enggak ribet. Kita bukannya ribet, tapi kepo. Bilang saja kamu iri. Iri karena Dokter Agam, atau karena Tuan Marva? Dua-duanya kan ganteng. Ya ampun, kalian ini. Kerja sana, nanti kena tegur baru tahu rasa. Sesampainya di mall. Kamu mau beli kado apa buat mama kamu? Terserah kamu saja, kamu yang bebas memilih. Mendengar jawaban Agam yang seperti itu, membuat Rei bingung sendiri. Kalau itu mamanya, dia sangat ingin membelikan banyak barang, apalagi sekarang dia sudah punya uang yang cukup. Apa ya? Aku jadi bingung sendiri. Agam tersenyum melihat wajah Rei yang memang terlihat seperti orang bingung itu. Apa yang sangat ingin kamu belikan untuk ibu kamu dulu? Tanya Agam. Mereka kini berjalan saja, tanpa tahu kemana tujuan pertama mereka. Banyak. Dulu aku ingin membelikan ibu makanan yang enak, aku juga ingin membelikan baju baru yang bagus. Sepatu, tas, bahkan emas. Juga bunga. Tidak hanya ibu sih, dulu aku juga mau membelikan barang-barang itu untuk nenek, tapi tidak punya uang. Untuk makan biasa saja sudah syukur. Agam terenyuh mendengar perkataan Rei. Kalau begitu kita beli saja semuanya. Semuanya. Kamu yakin? Aku punya cukup uang untuk membelikan itu, Rei. Aku tahu, tapi kamu tidak harus melakukannya hanya karena perkataan aku. Bukan karena perkataan kamu. Tapi aku memang ingin menyenangkan mama aku. Kita kemana dulu sekarang? Cari baju dulu, deh. Vio melihat Rei dan Dokter Agam. Merasa kepo, perempuan itu lalu mengikuti keduanya diam-diam. Mama kamu suka warna apa? Warna hijau. Rei lalu memilihkan 2 dress yang bagus. Yang ini bagaimana? Agam melihat apa yang dipilih oleh Rei, dan langsung mengangguk, karena apa yang dipilih Rei memang sesuai dengan selera mamanya. Sekarang tas sama sepatu. Kamu tahu ukuran mama kamu, kan? Vio yang mendengar kata-kata mama, langsung berpikir cepat. Apa mereka pacaran? Apa hubungan mereka sudah seserius itu? Rei membelikan mama Dokter Agam hadiah. Karena rasa penasaran yang semakin besar, dia terus saja mengikuti keduanya. Sampai akhirnya mereka masuk ke toko perhiasan milik Arbi. Yang ini bagus, tidak? Tanya Rei. Viola yang sejak tadi terus mengikuti mereka, juga memperhatikan raut wajah kedua orang yang terlihat senang itu. Mereka bahkan membeli perhiasan di tempat ini. Vio tidak bisa ikut ke dalam, karena pasti akan langsung ketahuan. Dia juga khawatir kalau ada Arbi di sana, karena pria itu sering mengunjungi beberapa toko perhiasannya. Yang dia lihat, Agam memasangkan cincin di jari Rei. Dan tidak lama kemudian, benar apa yang diperkirakan oleh Vio. Arbi keluar dari dalam bagian toko, dan menghampiri keduanya. Kalian ada di sini. Hai Arbi, sapa Rei. Agam melihat kalau Rei terlihat cukup dekat dengan Arbi, merasa bingung. Arbi ini dulu teman sekelas aku. Aku, Arbi, Marcel, Vian dan Iqmal itu kakak kelas Naya Monik, Leta dan Zilda. Oh, begitu. Agam tersenyum ramah, lalu mengulurkan tangannya pada Arbi.
Pria itu diam saja, tidak membalas uluran tangan Agam. Rei yang melihat itu menjadi bingung. Apa dia kesal karena sudah mendengar gosip itu? Lalu sekarang dia melihat aku jalan dengan Agam. Apa dia pikir aku cewek murahan? Kamu boleh mendekati perempuan manapun kecuali. Rei sudah berdebar, takut Ardi akan menceritakan tentang masalah dia dan Marva. Freya. Freya itu milikku, tahu. Jadi kamu tidak boleh dekat-dekat dengan My Bebek. Rei menahan tawanya, sekaligus merutuki kebodohannya sendiri. Agam sendiri juga bingung. Kan sekarang dia jalan dengan Rei, kenapa malah Freya yang dibahas? Freya. Maksudnya Naya. Mereka memanggil Naya itu Freya. Oh, Naya. Lagi pula kamu juga tidak akan berhasil mendekati dia. Aku saja sampai sekarang masih belum berhasil. Freya itu sudah cinta mati sama aku. Rei sudah tidak bisa menahan tawanya, yang langsung mendapat lirikan tajam dari si tukang tipu. Kalau Naya yang mendengarnya langsung, pasti sudah habis ditabok nih, Arbi. Tenang saja, saya dan Naya tidak ada hubungan apa-apa. Baguslah kalau sadar diri. Agam tersenyum, dia sama sekali tidak tersinggung. Justru menjadi tahu kalau pria di hadapannya ini sangat menyukai rekan kerjanya yang ceplas-ceplos itu. Oh ya, kalian pilih saja apa yang kalian mau. Tidak usah bayar. Jangan begitu, saya ingin membelikan kado untuk mama saya. Kamu mau membeli kado untuk mama kamu? Iya. Kalau begitu berikan saja yang paling mahal. Ayo ikut aku, di dalam tempat yang paling mahal ada. Arbi langsung mengajak keduanya ke dalam. Rei dan Agam hanya bisa melongo. Deretan perhiasan berkilau ada di hadapan mereka. Kalau mau membelikan orang tua dan istri itu, harus yang bagus. Coba lihat yang ini. Rei yang melihat harga-harga itu, langsung sesak nafas. Pilih saja yang kalian mau. Tidak usah bayar. Jangan begitu, aku akan membayarnya. Kalau aku bilang gratis, ya gratis. Nanti Freya marah kalau dia tahu aku mengambil uang dari temannya. Pasti dia bilang aku kere. Agam dan Rei saling pandang. Antara syok tapi lucu. Harga satu perhiasan itu saja sangat luar biasa, apalagi satu set. Coba kamu pasangkan di jari Rei, pasti akan terlihat bagus. Agam kembali memasangkan cincin itu di jari Rei. Cekrek. Sen. Arbi diam-diam memfotonya dan mengirimkan ke grup. Mampus kamu Marva. Lihat, mereka mau bertunangan. Marcel. Wah, ternyata dokter Agam yang akan menjadi papi si kembar. Bagus deh, jadi Nania tidak centil lagi pada dokter Agam. Vian. Mereka saja masuk ke dalam. Sudah serius banget ini, mah. Iqmal. Berarti tinggal Ciro saja ya, yang belum pasti siapa yang jadi papi barunya. Arbi. Sialan kamu Iqmal. Ciro hanya akan punya satu dedi dan satu momi. Marcel. Si Marva kemana, enggak nongol-nongol. Arbi. Mungkin sedang minum racun. Iqmal. Memang sepupu kurang ajar kamu, Arbi. Arbi. Kamu pun begitu. Lagian suruh siapa dia lelet. Di lain tempat sana, para perempuan yang sedang berkumpul kecuali Rei, sedang tertawa. Mereka baru saja mendapat kiriman SS dari Marcel berupa percakapan dari para pria itu. Lihat nih, si Arbi kompor banget. Naya langsung mengirim pesan pada Rei. Kalian membeli perhiasan untuk siapa? Untuk mamanya Agam. Ada Arbi juga di sini, pasti kamu tahu dari Arbi, ya? Iya. Ya sudah, pulangnya hati-hati. Freya baru saja menghubungi aku. Dia bilang apa? Nanyain aku. Pede banget kamu, Arbi hanya mendengkus saja. Bungkus yang rapi. Ucap Arbi pada manajer tokonya. Baik, Tuan. Manajer itu hanya berpikir berapa beruntungnya dua orang ini, bisa masuk ke tempat khusus ini. Karena tidak semua orang bisa masuk. Selain keluarga kandung Arbi, tentu saja hanya para sepupunya yang pernah masuk.
Yang menjadi temannya saja bisa dikasih gratis, apalagi nanti pacar dan istrinya. Marva yang membaca pesan dari para saudara menyebalkannya itu, diam saja. Dia kesal, juga cemburu. Tapi tidak mau terbawa emosi. Tidak perlu membalas pesan mereka, yang ada dia malah tambah emosi karena dikompor-kompori. Naya yang mendapat balasan dari Rei, hanya geleng-geleng kepala. Bisa-bisanya Arby menyebarkan gosip seperti itu, tapi dia juga tidak bisa menahan senyumnya. Vio memutuskan pergi saja, karena tidak tahu sampai kapan mereka baru keluar. Merasa lebih senang, setelah melihat Rei dan Dokter Agam jalan bersama. Apalagi ada Arby yang juga melihat mereka. Yang dia tidak tahu, bahwa kemarin suaminya itu sudah mengasteris perempuan yang baru saja dia ikuti. Dia pulang dengan hati ringan. Membelikan suami dan anak-anaknya baju. Juga merencanakan liburan keluarga, karena sudah lama dia, Marva dan anak-anak tidak liburan bersama ke luar negeri. Kalau nanti Rei sudah menikah dengan Dokter Agam, atau dengan pria manapun, dia akan tenang. Tidak akan ada lagi yang mengganggu ketenangannya. Hari-harinya akan kembali tenang. Keluarganya sudah komplit. Suami dan sepasang anak, walau bukan anak kandungnya. Tidak masalah siapa yang melahirkan si kembar, dialah yang membesarkan mereka. Vio juga tidak lupa membelikan buah-buahan. Karena Marva dan anak-anak suka dengan buah. Berbagai jenis buah dia beli. Rencananya untuk berhenti kerja sudah semakin kuat. Toh dia juga tidak akan kekurangan uang meski tidak lagi bekerja, karena keluarganya juga memang kaya. Melihat salon, Vio memutuskan untuk ke sana lebih dulu, mempercantik diri meski tidak melakukan full perawatan karena waktu yang terbatas. Terbatas karena mengikuti Agam dan Rei. Lain lagi di tempat yang berbeda. Franz dan Charles geram dengan berita yang mereka dengar. Dr. Rei dan penerus Arturo berci-asteris-asterisan di rumah sakit. Kenapa mereka bisa terlambat mendapat kabar ini, sehingga gosip tidak bisa lagi dicegah? Delia yang juga mendengar berita itu, hanya bisa menghela nafas. Kepalanya sudah langsung sakit, membayangkan apa yang akan terjadi. Marva juga sudah siap mendengar kemarahan keluarganya. Kalau ditanya siapa yang akan paling marah? Franz, Charles, Delia, Viola. Dia tidak peduli, ini hanya resiko kecil yang harus dia tanggung. Dia sudah menyiapkan jawaban apa yang akan dia berikan saat ditanya nanti. Yang justru mengusik hati dan pikiran Mia justru foto yang dikirimkan oleh Arby. Mobil Marva dan Vio tiba bersamaan. Kamu baru pulang, aku tadi mampir ke mall dan membelikan keperluan kamu dan anak-anak. Vio menggandeng tangan Marva. Melihat sikap Vio yang lembut, dia tahu kalau istrinya itu belum tahu tentang berita yang beredar. Memasuki pintu rumah, langsung terdengar teriakan. Apa yang kamu lakukan, Marva? Apa kamu mau membuat malu keluarga kita? Vio yang tidak mengerti, tentu saja merasa bingung. Kenapa mereka pulang-pulang langsung dimarahi? Lebih tepatnya Marva yang dimarahi. Padahal mereka baru saja satu langkah memasuki rumah. Kakek, Pa, Ma, kenapa kalian memarahi Marva? Apa yang dia lakukan? Apa kamu belum tahu kalau kemarin suami kamu itu berasteriskan dengan Rei di rumah sakit? Franz benar-benar tidak ingin berbasa-basi. Dek, tubuh Vio langsung gemetaran. Hatinya merasa sakit, dan air mata keluar begitu saja. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin bagaimana? Ada perawat yang melihat mereka. Jawab Marva, apa itu benar? Benar. Marva juga tidak mau berbasa-basi kalau jawabannya tetap saja iya atau benar. Tapi Rei itu sudah punya kekasih. Kita duduk dulu, ucap Delia, menyadarkan mereka kalau mereka masih berdiri. Rei itu sudah punya kekasih, seorang dokter juga. Bahkan mungkin mereka akan segera menikah, ucap Viola. Kamu tahu dari mana? Aku melihat mereka di mall,
mereka membelikan banyak berang untuk calon mertua Rei. Bahkan mereka juga membeli perhiasan di tempat Arby. Mungkin mereka akan segera menikah. Untung saja Marva sudah mendengar dari Arby, meski dia tidak tahu tentang barang-barang lainnya dan soal pertemuan keluarga. Marva menahan sesak di dadanya. Sama dengan Vio yang juga menahan sesak di dadanya. Apa nanti yang orang-orang pikirkan, Marva? Kamu berselingkuh dengan calon istri orang lain. Bagaimana kalau anak-anak kamu tahu? Tanya Franz. Bagaimana kalau mereka tahu aku berselingkuh dengan mantan istri sendiri? Bahkan ibu dari anak-anak aku. Perempuan yang menyelamatkan keluarga Arturo dari punahnya keturunan langsung. Dek, jawaban Marva di luar dugaan. Seperti inikah cara Marva membela diri? Dia bukan perempuan baik-baik. Sudah memiliki calon suami, tapi malah berkasterisn dengan suami perempuan lain. Dan sekarang kembali jalan dengan kekasihnya padahal gosip sudah beredar. Dan dari perempuan yang kalian anggap tidak baik, lah, anak-anak aku hadir. Dan itu kakek sendiri yang memilihkannya untukku. Bukan aku yang meminta, bukan aku yang menghadirkannya sendiri. Lagi pula, kemarin aku yang main asterismnya, bukan dia yang menggodaku. Belum tentu juga mereka berpacaran, bisa saja hanya seorang teman. Kata-kata terakhir itu lebih untuk menenangkan hatinya sendiri, berharap kalau mereka memang tidak memiliki hubungan apa-apa. Hati Vio semakin sakit. Apa baru saja suaminya itu membela perempuan lain? Membela perempuan lain di hadapannya. Apa suaminya itu kini mencintai mantan istrinya? Lalu bagaimana dengan dia? Apa pengorbanannya sama sekali tidak berharga? Tapi kenapa kamu melakukan itu? Tentu saja karena aku mencintainya. Memangnya jawaban apa lagi yang kalian harapkan? Mereka memejamkan mata. Tapi kamu sudah memiliki istri, tidak pantas mencintai perempuan lain. Dulu aku juga sudah memiliki istri. Kenapa kalian hadirkan orang ketiga? Skakmat. Itu berbeda, Marva. Tidak ada yang berbeda. Dia masih perempuan yang sama. Jangan melewati batas, Marva. Aku tidak pernah melewati batasku. Aku mencintai ibu dari anak-anakku. Yang melahirkan dan memberikan aku darah daging. Apa nanti kalian juga akan melarang anak-anak aku menyayangi ibu kandung mereka? Apa papa akan melarang aku menyayangi mama? Mereka diam. Jawab pa, apa papa akan melarang aku menyayangi mama? Tentu saja tidak. Jadi tidak ada bedanya, kan? Kamu tidak boleh bersama apalagi menikahi perempuan itu. Memangnya kenapa? Karena kamu sudah punya istri. Dulu juga aku sudah punya istri, tapi dipaksa menikah lagi. Tidak masalah kan kalau sekarang aku kembali memiliki dua istri. Mereka tidak habis pikir dengan Marva. Kenapa dia bisa seperti ini? Apa ada seseorang yang mempengaruhinya? Apa ini karena Freya? Tanya Viola. Kenapa bawa-bawa Freya? Tanya Marva. Apa kamu terpengaruh dengan perkataannya? Jangan menyalahkan Freya, Vi. Dia bahkan tidak tahu apa-apa. Kalau Arby mendengar ini, bisa habis kamu dicincang sama dia. Si kembar yang mendengar keributan di luar sana, langsung keluar dari kamar mereka. Kamu jangan bersikap seenaknya saja, Marva. Bentak Franz. Si kembar ketakutan, lalu turun menghampiri ayahnya yang sedang dimarahi. Eyang, jangan memarahi ayah. Si kembar menangis dalam pelukan Marva. Sayang, ayo masuk ke kamar lagi, bujuk Vio. Enggak mau mama, nanti Eyang memarahi ayah lagi. Radi, Raine, masuk kamar. Perintah Franz. Radi dan Raine semakin mempererat pelukan mereka pada Marva. Eyang bilang cepat masuk kamar. Jangan memarahi mereka, kek. Mereka masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Si kembar sesenggukan, takut dengan keadaan yang terjadi. Mereka tidak tahu kenapa Eyang mereka marah pada Marva. Marva yang tidak tega, langsung menggendong keduanya. Aku rasa penjelasan aku sudah cukup.
Ayo anak-anak, jangan menangis lagi, kita ke tempat Ciro, ya. Kamu mau kemana? Kan aku sudah bilang, aku mau ke tempat Ardi, di sana ada Ciro. Ke tempat mereka atau ke tempat perempuan itu? Kalau tidak percaya, nanti kalian tanyakan saja aku sudah sampai tempat mereka atau belum. Tapi ide kakek bagus juga, mungkin aku harus ke tempatnya Ray. Marva, jangan pergi. Ayo kita bicara baik-baik. Kita sudah bicara Vi, kalau mau lanjut nanti saja. Kasihan anak-anak. Jangan pisahkan aku sama anak-anak. Siapa yang mau memisahkan kalian, aku kan hanya membawa mereka ke tempat Ciro. Jangan bikin kesal, deh. Marva langsung masuk ke mobil, meninggalkan rumah itu. Dia sudah sangat lelah, tapi tahu tidak bisa menghindari masalah ini. Lebih cepat tahu juga lebih baik, kan? Dia juga tidak mau punya masalah hidup seperti ini, tapi namanya takdir, siapa yang bisa mencegah? Dia juga mau jalan hidupnya normal-normal saja. Tapi ya sudah, lah. Terima dan jalani saja semuanya. Dia juga tidak tega dengan Viola. Tapi lebih baik sakit sekarang daripada harus terus berbohong. Dia juga ingin merasakan ketenangan, tanpa ragu memilih apa yang ingin dia pilih. Seperti yang dia katakan, salah sendiri kakeknya menghadirkan Ray dalam kehidupan mereka, tanpa berpikir kemungkinan terburuk dari semua ini. Vio dan Ray. Kalau dia memiliki dua istri, apa mereka akan akur? Sepertinya tidak mungkin. Setiap hari dia juga bisa habis dimarahi oleh Freya.